Sahabat budaya, kali ini Nganjuk TV kembali melakukan penelusuran situs dan sejarah di kawasan Hutan Tritik, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Kami akan melihat dari dekat proses ekskavasi penyelamatan fosil binatang purba yang ditemukan di kawasan Hutan Tritik ini. Informasi awal, Nganjuk TV mendapat informasi dari penemu dari komunitas pecinta sejarah Nganjuk Kota Sejuk. Dikabarkan bahwa temuan fosil kali ini lebih besar, lebih lengkap, dan lebih sempurna dibanding temuan-temuan yang telah lalu. Nah, seperti apa hasil proses ekskavasi penyelamatan fosil binatang purba yang ada di kawasan Hutan Tritik ini? Nanti akan kami lihat dari dekat, mulai dari proses-proses awal sampai selesai, sehingga kami mendapatkan data yang lengkap. Perlu diketahui bahwa di kawasan Hutan Tritik ini sudah banyak ditemukan fosil, baik fosil binatang laut maupun binatang darat, yang sekarang kondisinya disimpan di Museum Anjuk Ladang Nganjuk, tetapi di kawasan Hutan Tritik ini masih banyak tersimpan. Kenapa kami bersama tim komunitas pecinta sejarah Nganjuk melakukan ekskavasi penyelamatan? Karena sudah mendapatkan izin dari BP SMP Sangiran, Jawa Tengah, bahwa lembaga yang khusus menangani tentang fosil manusia purba dan fosil-fosil binatang purba lainnya telah memberi izin kepada komunitas pecinta sejarah Nganjuk untuk melakukan ekskavasi awal. Tetapi nanti setelah diperlihatkan seluruhnya, baru dari pihak BP SMP Sangiran turun dan memberikan penyelamatan agar fosil tidak rusak, yaitu dengan memberi poliuretan. Karena jalan menuju hutan ini sangat ekstrim, sangat berbahaya, kami nanti akan pelan-pelan melakukan perjalanan menuju hutan sana. Ikuti terus perjalanan Nganjuk TV di kawasan Hutan Tritik. Mari. Ya, sahabat budaya, kita sudah sampai pada titik lokasi ekskavasi. Di belakang saya sana sudah tampak itu teman-teman dari komunitas pecinta sejarah Nganjuk telah mengawali proses ekskavasi. Ini barangkali merupakan satu alasan kenapa proses ekskavasi ini segera dilakukan, karena ini ternyata di lahan bekas tebangan kayu jati ya, sehingga ini sangat membahayakan sekali kalau tidak segera dilakukan ekskavasi. Ini satu-satunya alasan harus segera diselamatkan. Seperti apa proses ekskavasi penyelamatan? Kita lihat dari dekat itu, teman-teman sudah berada di sana. Ikuti terus.
Apa dibagi karo jenengan? Nah, mbok cukup aku duwe sinjuk. Ajaran ya. Ya ambekan barang. Bon. Rahang bagian bawah. Nah, kalau giginya apa itu stegodon itu lebih besar, cuma dia tidak miring. Tapi kalau giginya elepas itu miring semua. Dan nanti kalau ketemu yang rahang atasnya istimewa banget itu. Dan itu kalau dibersihkan top markotop itu kalau nanti ketemu di sini. Ini jelas saya berani mengatakan elepas karena apa? Beda gigi. Sahabat budaya, ini proses ekskavasi penyelamatan fosil sudah dilakukan dan sudah diperlihatkan seluruhnya. Kita ingin cari tahu kepada Pak Susilo. Beliau adalah penemu fosil ini dan langsung diadakan ekskavasi atas izin dari BPSMP Sangiran. Pak Susilo, bisa diceritakan Pak tentang asal muasal penemuan fosil ini dulu seperti apa Pak Susilo? Ya, kami sampaikan ya. Pertama kita menemukan adalah waktu kita melakukan pemasangan akhir. Pemasangan akhir adalah seperti ini ya, seperti ini. Oh ya, nah, itu ya. Itu akhir. Nah, kebetulan di situ ada istilahnya serpihan gading yang sudah kami selamatkan. Ya, panjangnya berapa Pak? Panjangnya sekitar 80. Ada dua. Tapi satunya lebih pendek karena mungkin mengalami pelapukan ya atau proses yang lama sehingga dia cenderung ke hancur. Tapi yang satunya masih lumayan bagus. Posisi fosil pertama kali ditemukan seperti apa Pak? Posisi bulat ya, kayak kalau tidak terbiasa seperti akar. Tapi saya curiga bahwa ini bukan akar. Tapi jelas ada itu jelas gading, dan saya juga curiga karena ujungnya di atas. Kalau ujungnya di atas, prediksi saya yang jelas di bawahnya ada. Nah, pertama saya lakukan single sendiri karena saya mati kok terlalu besar menurut saya, sehingga kita juga perlu bantuan ya. Ini mungkin hari ketiga saya di sini. Ya alhamdulillah hari ini ada yang membantu banyak untuk memperlebar istilahnya galian ya. Mempergalian. Mungkin prediksi saya juga masih di sini ya. Masih di sini. Itu masih kemungkinan masih ada ya. Jadi ini kemungkinan nyambung dengan fosil yang mungkin masih ada ya bagian di sini, karena ini adalah bagian kepala. Nah, ini adalah gading. Yang ini mana adalah, gading? Nah, ini gading ya? Ini gading. Ini gading. Iya, ini kan pangkalnya. Pangkal. Berarti ini masih lekat jadi satu dengan kepala. Posisi kepala kira-kira di mana? Kepalanya di sini, karena ini adalah jelas bahwa ini bagian kepala rahang bawah. Rahang bawah ya? Rahang bawah. Karena apa? Gading gajah itu adalah di bawahnya mulut kan, bawahnya mulut, dan ini menyatu dengan sini. Dan ini bagian dari giginya. Ini ya yang seperti ini gigi. Ya, ini gigi. Nah, ini bagian tengkoraknya. Biasanya apa itu
serpian-serpian kepala itu masih di sini masih nyatu. Ya nanti kita juga berusaha mudah-mudahan nanti di bawahnya masih ada. Ini prediksi di bawahnya masih ada Pak Sus? Prediksi sih, karena apa? Ini itu melengkungnya ke sana. Iya toh. Nah, ya. Nah kemungkinan ini kan kiri ya. Berarti ada satu lagi. Ya, satu lagi. Satu lagi ya. Logis kan? Logis. Karena di ujung itu ada dua. Yang saya selamatkan dua ujungnya. Tapi ini kok masih satu karena belum saya teruskan ya. Mungkin lain hari tetap saya lanjutkan untuk penggalian ya. Karena logika saya ini dilihat dari melengkungnya ini jelas bagian kiri. Nah, iya bagian kiri. Dan ini kelihatannya seperti begini ya posisinya. Posisinya seperti ini. Karena gading yang di atas tuh gini ya. Tapi kok di bawahnya ini kok lucu gitu loh. Kok lucu kok begini. Kita juga enak, tapi jelas ini tekstur gigi, ini tekstur kepala. Ya ini gading, ini jelas, ini nanti ada kayak rumahnya gading itu ada. Kalau mas itu bulat yang masuk. Kemudian prediksi sambungan yang ke arah sana itu berupa apa Pak Sus? Nah kalau prediksi saya ini adalah bagian kerangkanya ya. Kerangka itu mulai dari kaki, bisa tulang belakangnya, tulang rusuk. Karena bagian sini kemarin saya menemukan istilahnya serpian-serpian ya, karena keterbatasan tenaga ya kita seharusnya itu memang dibuat 2 meter kali 3 meter maksud saya ya. Terus ini nanti tindak lanjutnya seperti apa Pak? Nah kalau tindak lanjutnya alhamdulillah kemarin saya dikasih poliuretan ya. Poliuretan itu adalah cairan kimia yang nanti kita tuangkan di sini, dia akan membungkus. Setelah terbungkus rapat baru kita balik. Artinya selamat ya? Selamat. Nah nanti untuk proses selanjutnya biar nanti setelah sampai di museum bagaimana menguatkan itu ada obatnya tersendiri ya. Nanti bagiannya orang-orang ahli lah. Pak Sus kan sering menemukan fosil Pak Sus ya? Iya. Fosil, bahkan hampir seluruh fosil yang ada di Museum Anjuk Ladang ini kan temuan dari Pak Susilo. Ini gimana Pak Sus ceritanya? Kok bisa mengidentifikasi ini fosil, ini bukan, ini fosil kan sama-sama ini batu Pak Sus ya? Sudah batu. Itu gimana Pak Sus ceritanya? Pertama kali memang dilihat dari tekstur atau membedakan antara batu dan tulang itu memang ternyata kalau kita teliti itu memang sangat jauh berbeda. Karena batu tidak punya serat yang lurus. Kalau tulang itu jelas ada uratnya itu jelas. Kalau gading ini kan memang luar biasa menurut saya, dan para leluhur itu memang luar biasa ya. Gajah mati meninggalkan gading. Ternyata setelah tertanam begitu lama dia ada gading yang tak retak. Sak kuat-kuatnya wong saya ingin tahu pasti akan retak. Oke. Tiada gading yang tak retak adalah terbukti ketika penemuan dari Pak Susilo ini rata-rata adalah temuan gading dan mesti retak Pak Susilo. Pasti retak. Ekskavasi penyelamatan fosil untuk sementara sampai di sini karena di sini pasti ada proses lanjutan yaitu harus dipoliuretan. Masih menunggu waktu seperti apa nanti proses poliuretan. Untuk liputan Nganjuk TV sementara sampai di sini. Ikuti terus penelusuran situs dan sejarah terutama yang ada di kawasan hutan Tritik, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Salam budaya.